Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Malam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Halo Sobat Diksa, berjumpa kembali bersama saya Adi Muhammad Badilah, Ramdin Romeo Hakim, dan Syahrul Faturrahman dalam acara Bilam, Bincang-Bincang Malam. Dengan tema perbaikan aspek-aspek kebahasaan. Seperti biasa nih, Kang Syahrul dan Rom bakalan menemani kita semua selama beberapa menit ke depan. Bagaimana nih kabarnya Kang Romdin dan Kang Syahrul? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Sayang sekali ya kita tidak bisa berjumpa dan berbincang secara langsung. Nah, walaupun kita hanya berjumpa dalam ruang Zoom, semoga tidak mengurangi hikmatnya perbincangan kita malam ini ya Kang. Ya, Ya. mudah-mudahan, Pak. Ya. Nah Kang, seperti yang kita ketahui nih, bahwasanya kegiatan memperbaiki dan membetulkan kesalahan pada suatu karangan dari aspek struktur dan kebahasaannya disebut menyunting gitu ya. Ya. Nah, kesalahan yang paling banyak ditemukan dalam karya tulis itu bisa dalam berupa skripsi, jurnal, dan lain-lain. Yang mana salah satunya adalah kesalahan penulisan ejaan gitu ya. Kesalahan tersebut bisa jadi karena ketidaktahuan atau kurangnya wawasan dalam berbahasa Indonesia gitu kan. Ada beberapa kesalahan yang umum dilakukan penulis, seperti tidak dituliskannya semua fungsi atau tanda baca. Gitu ya. Nah, sekarang Kang Syahrul dan Kang Romdin akan membahas tentang pengetikan dan pemakaian tanda baca. Jadi di dalam pengetikan dan pemakaian tanda baca ada apa aja sih Kang? Boleh dipaparkan oleh Kang Romdin mungkin? Oh, dari saya dulu ya, Pak. Eh, Ya, Sebelumnya silakan Kang. mohon izin untuk memaparkan kita sedikit. Kita sharing-sharing di sini, kita diskusikan. Karena awalnya juga ini Betul, bincang. siap Kak. Ya. Tadi menyinggung Ya, soal betul. penggunaan tanda baca gitu. Sering Ya, sekali tanda baca yang digunakan itu salah, salah penempatan. Contohnya yang sering banyak betul. ditemukan itu salahnya penggunaan titik atau masih ada penulis yang kebingungan di mana cara nyimpen titik, gimana cara menempatkan koma, di mana cara menempatkan tanda baca yang lainnya, begitu Pak Adi. Nah, Betul, betul. di sini kita bincang-bincang aja ya, kita diskusi, kita saling mengoreksi Ya, juga bahwa di sini ada beberapa betul, tanda betul. baca. Yang mana tanda baca itu yang akan saya bahas pertama itu yaitu tanda titik Pak Adi. Yang mana tanda titik Ya, ini di yang pertama itu ada beberapa fungsi nih. Sebelum ini ada beberapa fungsi untuk tanda titik itu. Yang pertama itu ya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan, Pak Di. ya. Untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan tadi. Contohnya bagaimana kelipatan ribuan dan kelipatan apa itu kelipatan dan kelipatan. Contohnya itu salah satunya itu di contoh di penempatan nominal contoh nih. Nominal dua ribu Betul. rupiah atau yang paling sering kita dengar itu contohnya itu peserta nih contoh peserta yang mengikuti perlombaan sekitar 2.000 orang. Nah, itu di belakang tiga angka di belakang huruf di belakang ya di belakang angka harus memakai titik untuk menentukan jumlah gitu, Pak. Contohnya juga ada contoh yang lain di sini Ya, juga ada contohnya nih ya, ada korban korban gempa terbanyak terdapat di Aceh yang menewaskan 1.153 jiwa. Nah, 1.150 jiwa ini karena tadi di belakang tiga angka itu harus ada titik. Jadi di angka 1.153 ini harus ada titik. Nah, di mana titiknya? Berarti angka ketiga dari belakang itu ada di tengah-tengah
angka 1. Angka 1 dan angka 1. Nah, berarti harus dipenggal tanda titik situ di situ, Pak. Di antara angka 1 dan angka 1. Karena menunjukkan 1.153. Begitu, Pak. Terus yang kedua itu Oh iya. ada tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, di sini tanda titik tidak dipakai dalam jumlah ribuan, dalam jumlah kayak apa ya yang di belakang koma tadi, yang di belakang tiga angka tadi tidak dipakai kalau tidak menunjukkan jumlah, Pak Adi. Contohnya itu Oh iya. di penggunaan tahun itu tidak memakai titik di tiga setelah huruf itu, setelah angka, Pak. Setelah huruf, Contohnya, setelah angkanya. ya setelah angkanya itu nggak dipakai. Contohnya ini ada contoh Melisa hadir atau Melisa lahir lah. Yang paling ini ya karena Ya, menunjukkan tahun itu ke tanggal lahir gitu. Melisa lahir betul. 2/10 di Tasikmalaya. Nah, kan itu menunjukkan tahun dan tidak menunjukkan jumlah juga kan? Nah, di sini tidak ada pemenggalan dalam penulisan angka tersebut, Pak. Karena tadi tidak Ya. menentukan jumlah begitu, Pak. Terus yang kedua itu contoh yang lainnya itu seperti pengucapan atau penyebutan nomor rekening, Pak. Nomor rekening, contoh Ya. dengan nomor rekening, transfer aja dengan nomor rekening 12345 itu tidak memakai tanda titik. Atau yang sering kita dengar itu ketika mengucapkan nomor handphone itu tidak usah memakai titik setelah 3 Titik. angka belakang koma begitu, Pak. Dan seterusnya itu penggunaan Iya, betul. titik di sini tidak dipakai pada akhir judul, Pak. Hmm, Tidak pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya gitu, Pak. Jadi yang menjelaskan kepala ilustrasi seperti judul yang tadi tidak memakai titik. Begitu, Pak. ya. Contohnya itu ada buku yang berjudul Cara Menyunting Naskah. Contoh gitu kan. Nah, walaupun itu Ya. berbentuk kalimat, cara menyunting naskah di sini sebenarnya tidak perlu untuk menggunakan titik gitu karena itu menunjukkan ilustrasi dan judul begitu, Pak. Adapun contoh dalam tabel nih, dalam tabel suka ada yang paling umum nomor, contoh kalau dalam media pembelajaran itu ada aspek, terus ada media pembelajaran yang dijelaskan, contoh terus itu kan berbentuk tabel, contoh dibuat tabel-tabel seperti itu. Nah, itu tidak perlu Ya. setelah apa nama dalam ilustrasi tabel tersebut tidak usah dikasih titik, Pak, begitu, Pak. Terus yang seterusnya itu ada tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat begitu, Pak. Contohnya nih, tadi kan Hmm, penerima surat alamat ada nih. Contoh Jalan Jenderal Sudirman. Nah, setelah itu tidak usah pakai titik, Pak. Karena di sini betul. sudah Ya. ada ketentuan setelah menentukan alamat tidak usah pakai titik. Terus yang kedua Cimahi, contoh nggak usah pakai titik juga itu. Terus nih, contoh kalau ini menentukan juga ini ke alamat 18 April 2005 karena setelah contohnya suka ada Cimahi, koma terus 2005 suka ada gitu kan ya, Pak. Nah, itu tidak Ya, usah. betul. Nah, selain dari titik yang tadi nih, Pak, sebagian orang termasuk saya sendiri terkadang masih suka bingung menggunakan titik sedangkan titik itu merupakan intonasi akhir begitu ya, Pak. Dan selanjutnya itu Masih final ditanda mungkin ya, Kang. Ya. ya, ditanda baca di sini nih. Tanda baca selanjutnya ya, Ya. Pak. Tanda baca di sini ada koma pas terusnya tuh. Ada koma. Ya. Itu bentuknya itu kalau dilihat sekilas yang kayak apa ya? Bukan titik tapi agak punya ekor gitu ya, Pak. Koma itu ya, Pak. Oh iya. Ya. Dan di sini juga koma itu mempunyai apa ya? Mempunyai fungsi gitu. Mempunyai fungsi dan fungsi-fungsi tersebut harus digunakan dengan tepat. Tuh. Yang pertama itu tanda koma
Tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dan suatu perincian atau pembilangan. Koma itu dipakai dalam perincian begitu, Pak. Contohnya, Oh ketika iya. ada seorang ibu-ibu nih, Pak. Seorang ibu-ibu pergi ke pasar nih. Contoh ini, ibu apa ya namanya, siapa yang agak Ibu Budi ya yang udah terkenal itu. Iya, tuh. Ibu Budi pergi ke pasar membeli sayur, koma gitu kan. Terus contoh sayurnya teh ada burkol, ada wortel. Nah, di setiap pengucapan perincian seperti itu, setelah kata sayur dan sayur itu merupakan setelahnya itu seperti burkol dan wortel itu merupakan perincian ya, Pak. Nah, jadi Betul. harus ada tanda koma di tengah-tengah tersebut. Contoh wortel, koma, burkol, koma. Contoh lagi yang lain seperti jagung, koma. Nah, itu merupakan salah satu ciri perincian ya, Pak. Terus yang kedua itu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Nah, jadi induk kalimat dan anak kalimat itu dipisahkan. Tapi ada jika nih, Pak. Jika anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Jadi si anak kalimatnya itu lebih dahulu daripada induk kalimatnya, Pak. Contohnya itu ada jika datang tepat waktu, koma, pasti Anda tidak ketinggalan materi gitu kan. Nah, jadi anak kalimat di sini merupakan kalimatnya jika datang tepat waktu. Itu merupakan anak kalimat. Dan induk kalimatnya itu pasti Anda tidak ada kehilangan materi. Itu merupakan induk kalimat. Dan cara membuktikannya Iya. itu bisa balik gitu, Pak. Kalau seandainya induk kalimat lalu anak kalimat itu sebenarnya tidak usah. Jadi kalau seperti ini mah enggak, Pak. Pasti Anda tidak ketinggalan materi jika datang tepat waktu. Karena ada kata jika itu sebagai Hmm, penghubung tersebut gitu, Pak. betul. Seterusnya itu tanda koma ini juga mempunyai fungsi gitu, Pak. Dan fungsi tanda koma itu, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat tersebut Hmm, kalimatnya udah tadi disebutkan ya, Pak, dan dicontohkan juga dari kalimat ya. itu. Dan seterusnya itu ada tanda koma nih, dipakai lagi nih. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Yang kedua, bagian-bagian alamat. Yang ketiga, tempat dan tanggal. Yang keempat, nama tempat atau wilayah serta negeri yang ditulis berurutan. Contohnya seperti ini. Misal, buku-buku ini harap dikembalikan kepada Ketua Prodi STKIP Siliwangi yang sekarang sudah berubah menjadi IKIP ya, Pak. Ke IKIP Siliwangi. Ya, betul. Sedangkan IKIP Siliwangi itu merupakan alamatnya juga ada di Bandung nih. Kita tuh ingin Ya. menambahkan diksi Bandung gitu. Jadi secara tidak langsung kita enggak terabas kayak harus dikembalikan ke IKIP Siliwangi, koma gitu kan seharusnya koma terus Bandung. Karena itu Ya. merupakan penamaan alamat gitu. Contoh, Ya. Bapak Sumarya, koma, nih di sini ada Jalan Logam nomor 1, koma, Surabaya begitu, Pak. Jadi ada ya kalau ada contoh dari alamat-alamatnya gitu, Pak. Iya. Oh ya, Ya. Kang, mungkin karena waktu juga sudah menandakan tinggal 1 menit lagi ya. Mungkin Ya. dapat disimpulkan saja oleh saya gitu ya tentang mengenai pengertian dan pemakaian tanda baca ini gitu ya. Ya. Tanda baca kesimpulannya, tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi suatu isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan untuk memperjelas makna dari suatu kalimat. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam kalimat berdasarkan tujuan dan kecocokannya gitu ya. Tanda Ya. baca seringkali luput dalam perhatian kita ketika menulis. Tanpa sadar, kita sering sekali salah dalam menggunakan tanda baca atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali gitu ya. Padahal penggunaan tanda baca adalah salah satu indikator baku tidaknya kalimat tersebut gitu ya. Ada banyak sekali tanda baca yang bisa kita gunakan.
Di antaranya ada seperti yang tadi disebutkan, ada titik, koma, tanda tanya, dan lain-lain. Ya. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, Kang Romdin, telah memaparkan mengenai pengetikan dan pemakaian tanda baca gitu ya. Kita sambung saja kepada narasumber kita yang kedua, kepada Kang Syahrul untuk bisa memaparkan mengenai akronim dan juga singkatan. Nah, langsung saja mungkin Kang Syahrul, apa sih yang dimaksud dengan akronim itu? Oh iya, terima kasih Kang Adi. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya yang ditulis serta dihafalkan seperti kata wajar lainnya. Akronim disebut supaya membaca atau penurut tidak kesulitan dalam menghafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghematkan penurunan kata. Artinya, kata yang harusnya diucapkan atau dituliskan panjang bisa diakronimkan menjadi lebih singkat, tetapi tepat mudah dibaca. Akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal. Setiap kata ditulis menggunakan huruf kapital pada tanda titik. Contohnya seperti BIN, Badan Intelijen Negara, atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Singkatan lainnya bentuk yang dipendekkan dan dijadikan dari huruf atau huruf gabungan, baik dihafalkan huruf demi huruf maupun yang tidak. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. B.J. Habibie, Muhammad, SH, SS, dan Prof. Singkatan nama resmi, lambang pemerintah dan kenegaraan badan atau organisasi, serta nama dokumen seperti yang terdiri atas huruf awal katanya. Seperti itu, Kang Adi. Oh, seperti itu Kang Syahrul. Terima kasih atas penjelasannya mungkin ya. Kepada narasumber kita yang kedua, mungkin karena kita sudah memasuki di penghujung acara malam ini gitu ya, mengenai bincang-bincang malam. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah bisa menyempatkan malam hari ini, bisa memberikan pengetahuan gitu ya, mengenai dunia edit linguistik, tentunya mengenai perbaikan aspek-aspek kebahasaan. Semoga apa-apa yang narasumber kita sampaikan bisa bermanfaat umumnya kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan gitu ya. Ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Mohon maaf juga dalam penyampaian banyak kata-kata yang sedikit Kurang. tidak efektif mungkin, Pak. Ya, betul. Atau gangguan sinyal seperti ini. Ya. Ya. Terima kasih Kang ya atas kesempatannya. Ya. Video ini akan tayang besok pagi tentunya ya. Untuk itu jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.